salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Bu Winda dalam materi pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Untuk pembelajaran hari ini, materi bab yang pertama adalah tentang kolonialisme dan imperialisme. Nah nih, sebelumnya apakah kalian pernah mendengar istilah kolonialisme ataupun imperialisme? Kalau belum, mungkin kita dalami terlebih dahulu konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Ini adalah proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, bagaimana prosesnya, yang mana tentunya adanya motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa akibat perkembangan iptek, semboyan 3G maupun perburuan rempah-rempah. Nah, tentunya bangsa mana saja istilahnya bangsa Eropa yang datang hingga sampai ke Indonesia? Ada Portugis, Spanyol, Belanda maupun Inggris. Nah ini, oke, silakan dipahami kolonialisme. Kolonialisme ini adalah salah satu bahasa yang berasal dari bahasa Latin ya awalnya, yakni kata koloni. Nah, dalam bahasa Latin koloni ini artinya pemukiman. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Nah, ini berarti disebut kolonialisme. Nah, pada umumnya ini dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Contohnya adalah negara Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, yang mana negara-negara tersebut berhasil menguasai negara-negara lain termasuk Indonesia. Kemudian yang kedua adalah imperialisme. Apa itu imperialisme? Imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator. Artinya memerintah. Jadi, imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Kemudian ini ya, berdasarkan waktunya, imperialisme itu dibagi menjadi dua, ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno muncul sebelum revolusi industri yang terjadi di Inggris yang terdorong oleh 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Nah, imperialisme modern ini muncul setelah revolusi industri yang menjadi faktor pendorongnya adalah faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Next, ini ya, proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Tentunya motivasi kedatangan mereka itu akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah perkembangan adanya penemuan kompas. Ya, penemuan kompas hingga untuk mengetahui suatu arah. Kemudian jatuhnya kota Konstantinopel ke Turki Utsmani, yang mana pada waktu itu kota Konstantinopel itu adalah salah satu kota yang terkenal di Romawi sebagai tempat pusat perdagangan. Akan tetapi ketika Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani, otomatis kota Konstantinopel yang dulunya adalah pusat perdagangan sehingga jalur perdagangan darat antara Eropa dan Asia itu terputus. Jadi otomatis orang Eropa untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari mereka atau mencari suatu rempah-rempah atau apa itu mengalami kesulitan. Kemudian karena mereka mengalami kesulitan, otomatis mereka ada misi mencari rempah-rempah di dunia timur. Dan yang keempat adalah semboyan 3G tadi, Gold, Glory, dan Gospel. Untuk gold artinya emas, istilahnya adalah
kekayaan, kemudian glory adalah kejayaan, dan gospel adalah adanya misi untuk menyebarkan agama. Istilahnya adalah agama Nasrani pada waktu itu yang akan mereka sebarkan. Kemudian nih ya, bagaimana proses bangsa Eropa, istilahnya penjelajahan bangsa Eropa. Di sini ada penjelajahan bangsa Portugal dan penjelajahan bangsa Spanyol, yang mana mereka adalah negara yang hampir bersamaan untuk mengarungi samudra pada waktu itu. Dan untuk yang pertama ini ya, penjelajahan bangsa Portugal yang dilakukan oleh Bartolomeus Dias yang mencapai Tanjung Harapan pada tahun 1488. Nah, penjelajahan samudra ini tentunya tidak lepas dari peristiwa jatuhnya kota Konstantinopel. Jadi para penjelajah ini melakukan penjelajahan samudra untuk mengarungi atau untuk mencari kepulauan rempah-rempah demi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, Bartolomeus Dias ini mencapai Tanjung Harapan pada tahun 1488. Nah, ekspedisi ini menempuh perjalanan dengan menelusuri pantai barat Afrika. Kemudian dilanjutkan oleh perjalanan oleh Vasco da Gama, melanjutkan ekspedisi Dias dan mencapai Calicut, India pada tahun 1498. Setelah itu, setelah sampai di India, mereka sudah menganggap bahwasanya India itu adalah tempat penghasil rempah-rempah. Tapi mereka tetap ingin istilahnya mengeksplor hingga jauh, yang dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque, yang mana mereka tiba di Malacca pada tahun 1511. Kemudian yang kedua adalah penjelajahan bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol ini yang dilakukan oleh Christopher Columbus yang menyelusuri barat Spanyol dan tiba di benua Amerika. Ini adalah salah satu tokoh yang paling terkenal. Dia sampai menyelusuri benua Amerika untuk pertama kali dan dianggap sebagai orang penemu benua Amerika. Kemudian perjalanan dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan menyusuri selatan Amerika dan tiba di Filipina. Setelah tiba di Filipina, kemudian perjalanan dilanjutkan oleh Sebastian de Elcano. Setelah dari Filipina, de Elcano mendarat di Tidore, berarti sampai menuju ke Indonesia. Selanjutnya adalah penjelajahan Belanda dan Inggris. Nih ada tokoh yang paling terkenal adalah Cornelis de Houtman yang tiba di pelabuhan Banten pada tahun 1596, yang mana Cornelis ini tokoh yang pertama kali menginjakkan kakinya untuk menuju ke Indonesia. Kemudian penjelajahan negara lain ini ada Inggris yang dilakukan oleh Sir James yang tiba di Aceh, kemudian dilanjutkan ke Banten sebagai armada yang telah ditunjuk oleh Ratu Elizabeth I. Kemudian ada Sir Henry melanjutkan ekspedisinya hingga ke Ternate, Tidore. Nah, itu adalah beberapa tokoh-tokoh yang telah menyusuri samudra, yang mana samudra yang mereka lintasi tentunya tidak istilahnya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tentunya mereka pasti berhadapan dengan ombak-ombak besar. Nah, dari kisah
kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor utama yang mendorong bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Jadi demi untuk untuk melakukan visi 3G tadi, para penjelajah Eropa itu mengarungi samudra untuk menemukan dunia baru, dan tentunya semangat ini memberikan dorongan lebih jauh kepada bangsa-bangsa Eropa untuk menancapkan kolonialisme dan imperialisme di wilayah kepulauan Indonesia, yang tentunya peristiwa tersebut juga menjadi salah satu cikal bakal sistem kolonialisme dan imperialisme yang tertanam di Indonesia yang berdampak pada waktu itu. Oke, terima kasih telah mendengarkan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk tugas hari ini tentunya silahkan kalian cari atau buatlah skema perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Misalnya dari Portugis, mereka melalui mana saja hingga sampai menuju Indonesia. Kemudian Spanyol, mereka melintasi dari daerah mana saja hingga sampai ke Indonesia. Untuk kurang jelasnya, kita lanjut di Google Classroom. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.